Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani. Nama saya Rahel. Saya sebagai seorang totally blind. Rahel lahir prematur, 9 on beratnya, kurang lebih 29 minggu, buta total dari lahir. Dulu itu nggak tahu kalau nggak bisa lihat gitu. Dulu waktu saya umur 4 tahun, saya nanya, kenapa sih kok seperti ini gitu ya. Kadang kan namanya orang-orang suka bercanda ya, suka ini Rahel angka berapa gitu. Terus saya nanya, dan di situ mama mulai cerita gitu, kalau kamu berbeda. Mama selalu bilang bahwa ada mama. Orang-orang misalnya mau ngatain aku buta atau mau apa, ya jadi ibaratnya ya lebih menerima karena ada peran dari orang tua itu sendiri. Saya kalau ke pasar kan dibawa, terus ke mall dibawa, kemana-mana dibawa. Nah terus semuanya pada bengong gitu, pada kayak ngeliatin gitu gitu. ya. TK sekolah luar biasa, kemudian SD-nya saya ajarin di rumah. Saya pikir kalau saya bisa Braille, saya bisa ajarin anak saya di rumah. Ada duka sukanya belajar Braille. Pada saat ada PR, listriknya mati. Mama, ayo dong isi PR. Entar dulu nah, listriknya mati. Lah kan aku nggak ngaruh, kata dia. Jadi, oh iya ya, tapi mama yang ngaruh. Karena kita yang melihat itu pasti fokus kan sama mata. Kita lihat Braille-nya gitu. Pernah suatu ketika saya juga belajar, mata saya ditutup, terus tangan saya yang meraba-raba, tetap tidak bisa. Saya planning ke depan, Rahel harus mampu, nggak selalu harus dibantu. Pada saat dia sudah mencuci, yang mencucinya itu banyak. Gimana kamu bisa ngebedain ini baju si A, ini baju teman, ini baju kamu gitu, gimana coba? Gimana tahu kalau orang itu ngomongin kita? Pasti tahu lah ya. Habis keluar dari asrama, masuk SMA umum atau tetap khusus, Bu? Umum. Negeri. Kenapa Ibu memasukkan Rahel ke sekolahan umum? Nah, selama sekolah online ini gimana, Rahel? Ya, kalau online memang biasa ya, kita pakai handphone. Dirimu selalu di hatiku, selalu di jiwaku, takkan pernah hilang. Kau kekuatan yang telah menyadarkanku sebuah kehidupan. Dirimu selalu di hatiku, selalu di jiwaku, takkan pernah hilang. Termasuk membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya udahlah, jalanin aja dengan enjoy gitu. Kalau dukanya mungkin kalau misalnya ada sesuatu hal yang tadi ya, misalnya lebih ke diskriminasi gitu, sayangnya masih banyak sekali. Tapi ya sudah, dengan adanya edukasi pasti masyarakat semua akan bisa belajar gitu ya, bahwa disabilitas itu bukan makhluk yang harus diam di rumah, nggak sekolah, nggak kayak gitu. Jadi ya pasti dipelajari lah gitu. Semua pasti ada suka dukanya gitu Tante. Tapi gimana kita ngejalanin aja gitu. Oke. Ada yang mau disampaikan buat pemirsa channel YouTube Rosi Meilani, baik itu orang yang awam ataupun sesama netra gitu? Balik lagi, saya mau tekankan dulu buat orang tua di sini lebih aware sama kondisi anak-anaknya ya, terutama
kondisi saat lahir, kondisi mata ya, terutama itu harus dicek, benar-benar dicek banget ya, apalagi prematur gitu ya. Nah, sebelum terlambat gitu, karena retinopathy of prematurity ini ada tahap-tahapannya gitu. Jadi selama masih awal ya kemungkinan dicegah itu masih bisa gitu. Nah, untuk anaknya sendiri ya tetap semangat lah ya gitu ya, jangan down sih pasti wajar, tapi lebih gimana ya kalian punya proses masing-masing, ya bangkit terus lakukan aja apa yang kalian bisa lakukan gitu. Oke, sip. Kalau dari ibunya bagaimana? Saya sih lebih tertarik ibu memperlakukan Rahel sama seperti anak normal lainnya, karena mungkin nggak semua orang tua yang mungkin ada sebagian orang tua yang sayangnya mungkin udahlah kan anak saya begini, saya memberikan spesialisasi kepada anak saya. Kalau ibu bagaimana? Ada yang mau disampaikan nggak? Tetap namanya orang tua terkadang masih gitu ya, dibantu deh gitu, tetap ada, tapi tetap langsung jangan perlakukan seperti itu. Seterusnya, sesekali bolehlah gitu ya, sesekali tidak apa-apa gitu. Tapi bagaimana kita punya niat untuk membangun rasa percaya dirinya dia, bahwa dia bisa melakukan semua hal, pasti kan luar biasa, dia juga pasti bahagia gitu. Nah terus, kita arahin aja. Jadi orang tua tunanetra itu harus sabar, terus ikhlas. Kalau kita sudah punya sabar dan ikhlas, pasti kita bisa jalaninya. Kita juga bisa, bagaimana sih anak ini kita membentuknya gitu, bukan berarti suatu ambisi yang ambisi orang tua, tidak seperti itu. Lebih ke niat orang tua untuk anaknya bisa mandiri ke depannya, tidak merepotkan banyak orang, dia mampu paling tidak, apalagi kalau sudah dewasa, mencari uang untuk hidupnya kan, seperti itu. Jadi bisa membantu orang, bisa bermanfaat dalam hidupnya, seperti itu tujuannya. Bukan suatu ambisi yang sifatnya misalnya negatif. Karena orang tuanya mau seperti ini, jadi anaknya diminta seperti ini. Enggak seperti lebih itu. Ke mengarahkan ya, enggak. Lebih ke mengarahkan. Kamu jadi apa yang mama pingin, bukan ya? Kamu pengen jadi apa? Nanti mama yang mengarahkan. Iya, lebih seperti itu. Jadi, ayo mama support kamu. Kamu harus bisa, harus mandiri, harus bisa. Pokoknya tidak boleh membebankan banyak orang gitu. Menarik sekali obrolan kita. Kalian sekarang sukanya banyak. Kalau dulu ya hanya satu. Enggak. Jadi mama ngerasa kalau dulu kalau misalnya dia baru belajar jalan atau gimana, terus dia kejedot gitu, hampir ada sedih-sedih. Kalau sekarang kejedot jadi ketawa. Iya. Aduh, nah kan. Oh iya mah. Gitu. Jadi kalau sekarang kita menganggapnya bahwa ini adalah bukan lelucon, tapi kebahagiaan kita, bukan meremehkan diri kita yang kita tidak bisa gitu ya, anggap Rahel, tapi kita jadi semuanya bahagia gitu, bahwa oh iya, kita ambil hikmahnya bahwa ini berkah dari Tuhan, dan apapun itu harus kita syukuri, kita jalani. Nggak ada kekecewaan, nggak ada kesedihan, itu aja. Jadi dengan memiliki anak yang disabilitas di rumah tidak diliputi dengan kedukaan, ya happy aja layaknya keluarga lainnya dong ya. Ngelihat kalian itu berdua kayaknya sweet banget. Iya. Untuk para disabilitas netra, apapun itu pasti punya wadahnya ya. Jadi diharapkan untuk para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, cari informasi sebanyak-banyaknya bahwa negara kita Indonesia juga mempunyai fasilitas untuk anak-anak disabilitas ya. Juga banyak komunitas yang bisa sangat-sangat membantu gitu. Untuk tunanetra sendiri yang kami alami berdua, banyak ada beberapa panti sosial yang bisa membuat anak-anak ini menjadi berharga, anak-anak ini menjadi pintar, anak-anak ini menjadi anak-anak yang hebat, yang mempunyai banyak keterampilan. Ada di Bandung, ada di Bekasi, ada di Jakarta, dan semuanya dikelola oleh pemerintah daerah atau istilahnya
Indonesia memiliki fasilitas untuk anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu. Jadi jangan takut untuk memasukkan anak-anak kita ke dalam panti sosial, dan jangan sedih dan jangan malu, terutama untuk orang tua dan keluarga, bahwa anak-anak tersebut mampu nanti bisa mandiri dan bisa membanggakan kita semua ya, mempunyai prestasi. Jadi jangan ada yang malu. Seperti dulu saya pernah berpikir bahwa sudah tidak bisa melihat, tapi dimasukin ke panti dan sangat-sangat menyedihkan nantinya. Tidak, seperti itu salah besar. Jadi harus punya jiwa yang besar, jiwa yang ikhlas bahwa anak tersebut pasti akan pintar, seperti itu. Oke, terima kasih. Oh iya Bu, jadi nanti kalau misalnya punya anak yang netra masih kecil nih ya, Ibu bisa sebutkan nggak nama komunitasnya apa? Nah, selama ini Rahel tergabung dalam komunitas apa saja nih dalam kegiatannya? Oke. Baik, untuk anak baby yang masih bayi, balita, masuk nanti ke Prematur Indonesia. Ada Prematur Indonesia, ada balita, ada Banet, balita tunanetra. Kebetulan bisa menghubungi saya nanti atau teman saya, Ibu Prima Ningrum, Ibu Maria. Nah itu semuanya pasti akan membantu. Nanti boleh kita sharing gitu. Okay. Dan kami dari komunitas akan sangat-sangat membantu support untuk semua ibu-ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus, khususnya netra, itu memiliki rasa percaya diri, motivasi untuk bisa bagaimana bisa mengarahkan anak-anak tersebut dimulai dari dini untuk mencapai masa depannya. Gitu. Jadi ibaratnya masa depan itu kayak seperti halnya kita mau bepergian. Jadi buatlah rencana itu dari sekarang. Oke, terima kasih Ibu sharingnya, sangat bermanfaat sekali nih dan menarik obrolan kita, obrolan santai kita. Jadi kita yang awam jadi tahu ternyata ada komunitas tunanetra, ada yang khusus tunanetra, Prematur Indonesia, ada banyak ya ternyata. Dan itu sudah banyak banget membernya, jadi itu banyak ilmunya di situ. Jadi orang tua merasa tidak sendiri bahwa ayolah kita bergabung bersama-sama gitu. Iya, karena kita keterbatasan waktu nih Bu ya. Mungkin nanti kapan-kapan kita bisa sharing lagi ya, khusus lebih ke komunitas tunanetra mungkin ya Bu ya. Karena banyak orang awam yang nggak tahu nih kalau anak saya berkebutuhan khusus seperti ini harus sharing ke siapa, ngobrol ke siapa. Mungkin lebih banyak dipendam sendiri dan mungkin menutup diri, menutupin kekurangan anak mungkin gitu ya Bu ya. Ada juga yang begitu. Pasti banyak. Oke. Nanti kalau misalnya ada pemirsa channel YouTube Rosi Meilani yang kebetulan nonton ini dan ingin bertanya tentang komunitas, tentang bagaimana Ibu membesarkan Rahel, atau mungkin Rahel sendiri mau tanya ke Kakak Rahel gimana bisa mempunyai percaya diri yang tinggi, kemudian dan lain sebagainya, boleh ya tanya-tanya ya ke Ibu, dan ke mamahnya Rachel dan ke Rahel ya. Ya, boleh. Oke, jadi kalian pemirsa channel YouTube Rosi Meilani bisa pantengin Instagramnya Rahel atau mamahnya Rahel, gitu ya? Iya. Oke, ada yang mau disampaikan lainnya? Gini, saya sampaikan lagi bahwa panti tersebut itu bukan dari kalangan yang misalnya ada berkeluarga, ada yang punya keluarga gitu, ibu, bapak atau saudara masih ada, dan itu panti juga mengambil dari anak-anak jalanan yang tunanetra, semua difasilitasi oleh negara, dan itu jangan pernah malu, misalnya ada di pelosok atau di mana ada keluarga atau saudara atau ada teman melihat ada yang tunanetra, boleh masuk situ. Iya, ayo dibantu gitu. Kriterianya seperti apa? Apakah ada tes atau misalnya ini ada yang nonton, misalnya ada yang di pelosok, wah ternyata di Jakarta ada asrama kayak gitu, boleh ya memasukkan ke sana tanpa ada tes apa gitu? Nggak ada? Kalau tes-tes dan lain-lain saya pikir tidak ada, tapi mungkin kebijakan masing-masing dari pantinya, karena banyak yang waiting list Ibu, banyak sekali gitu. Jadi bisa pilih di mana saja. Jadi jangan misalnya tinggal di Bekasi, ambilnya di Bekasi, tapi kalau di Bekasi penuh,
kenapa tidak di tempat yang lain gitu, seperti dimanapun. setiap kota ada ya, di Bandung di mana ada. Yang penting cari informasi aja dulu lah ya. Iya benar. Oke deh, Rahel dan mamahnya Rahel, terima kasih sharingnya di channel YouTube Rosi Meilani. Semoga obrolan ini bisa membawa manfaat. Jadi kami yang awam menjadi tahu, kemudian apa vibe positif orang sudah positif vibe-nya diberikan oleh Rahel kepada kita semua yang awam, jadi memberikan wawasan yang baru. Oh ternyata begitu kehidupan tunanetra. Dan ya semoga obrolan ini bisa membawa manfaat ya. Jangan lupa saksikan terus channel YouTube Rosi Meilani, karena saya mau ngobrol lagi dengan orang-orang keren yang mempunyai ceritanya masing-masing. Bye-bye, terima kasih ya Ibu dan Rahel. Bye. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Rahel. Iya. Kiss bye. Bye-bye. Kau pelita hidupku, cahaya hatiku, semangat jiwaku. Kau kekuatan yang telah menyadarkanku sebuah kehidupan. Dirimu selalu di hatiku, selalu di jiwaku, takkan pernah hilang.